semuanya, kita lanjut lagi ya soal kita, yaitu ini masih tentang senyawa turunan alkana. Oke, kita lanjut aja untuk soal pertama. Perhatikan rumus struktur senyawa berikut ini. Oke, di sini diketahui rumus molekulnya adalah C3H6OH. Oke, teman-teman pasti tahu dong, pasti ingat ya. Ini gugus fungsinya apa, dan ini gugus fungsinya apa. Oke, berarti ini adalah aldehid. Sedangkan kalau ini adalah keton. Oke, di sini yang ditanya mana yang cocok. Oke, kita cek satu-satu. Ini senyawa pertama, ini senyawa kedua. Untuk yang A-nya, senyawa pertama dapat direduksi menjadi senyawa yang bereaksi dengan natrium. Oke, ini benar ya. Karena kan kalau dia aldehyde itu kalau direduksi dia akan Dia akan menghasilkan yaitu alkohol primer kayak gitu. Dan alkohol itu kalau direaksikan dengan air dengan natrium bisa ya menghasilkan gas hidrogen. Sedangkan kalau keton dapat direduksi menjadi senyawa yang tidak bereaksi dengan natrium. Ini salah. Kenapa? Karena kan kalau keton itu juga kalau misalnya dia direduksi, dia juga akan menghasilkan alkohol, tetapi dia alkoholnya sekunder. Oke, jadi semua jenis alkohol itu kalau direaksikan dengan natrium, dia akan bereaksi. Oke, ini salah. Dapat dioksidasi menjadi alkohol primer. Salah, bukan dioksidasi tetapi direduksi. Oke, ini dapat dioksidasi, salah. Ini bukan dioksidasi, ini direduksi. Oke, berarti ini salah. Dapat identifikasi dengan pereaksi Tollens menghasilkan cermin perak. Oke, gini. Jadi kalau senyawa aldehyde ya kan sama senyawa keton, dia kan berisomer ya, berisomer gugus fungsi yaitu dengan rumus molekulnya sama. Nah, untuk membedakan itu yaitu diuji dengan menggunakan ada beberapa identifikasinya untuk membedakan antara aldehid dan keton kayak gitu. Jadi kalau aldehid itu kalau dia direaksikan dengan pereaksi Tollens, ya kan dia akan menghasilkan cermin perak. Sedangkan kalau ketonnya itu tidak dapat bereaksi. Terus yang kedua yaitu dengan Fehling. Kalau dia aldehyde, dia akan membentuk endapan merah bata. Sedangkan kalau Tollens, dia sama sekali nggak menghasilkan. Kalau kita lihat di sini, ini kan aldehyde nih, berarti dapat diidentifikasi dengan reaksi Tollens, menghasilkan cermin perak, ini benar. Ini dia keton, tidak dapat bereaksi, oke ini juga benar. Terus yang D, dapat dioksidasi menjadi senyawa yang dapat memerahkan lakmus biru. Oke, kita cek. Ini kan yang senyawa pertama, ini adalah aldehyde. Ya kan? Teman-teman ingat, kalau aldehyde itu, kalau dia dioksidasi kembali, ya kan, oksigennya ini itu menyerang ini yang namanya H karbonil. Akhirnya jadi apa? Nih, CH3, ya kan? CH2, COOH. Oke, jadi dia akan terbentuk yaitu asam karboksilat. Oke, karena ini adalah asam, berarti ingat kalau diuji dengan menggunakan kertas lakmus, dia akan memerahkan lakmus. Jadi yang merahnya tetap, yang birunya menjadi merah. Itu kalau dia bersifat asam. Di sini dapat dioksidasi menghasilkan senyawa yang dapat memerahkan lakmus biru. Ini benar, ya kan? Ini nih, memerahkan. Ini benar. Tidak dapat dioksidasi menjadi senyawa organik lainnya. Oke, kita cek. Ini kan CH3, CO, CH3. Oke, ingat ya. Kalau dia bisa dioksidasi harus ada yang namanya H karbonil. Nih, ini yang namanya H karbonil. Itu dia yang berdiri sendiri yang diikat oleh gugus fungsinya. Kayak gitu. Sedangkan ini kan nggak ada. Semuanya di sini udah lengkap nih. Semuanya C, dia udah mengikat 4. Kayak gitu. Nggak ada lagi di sini hanya. Makanya ini nggak bisa dioksidasi lagi. Ya kan? Jadi tidak dapat dioksidasi menjadi senyawa organik lainnya. Ini benar. Oke. Dapat bereaksi dengan logam natrium. Ini aldehyde ya, aldehyde itu tidak dapat bereaksi, ini juga tidak, berarti jawabannya ada dua nih, antara C dan D. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu konsepnya bagaimana dan bisa membedakan antara suatu senyawa yang berisomer. Kayak gitu ya, jadi bisa bedain nih antara alkohol sama ether, terus aldehyde sama keton, ester sama asam karboksilat, yang kayak gitu itu harus bisa bedainnya. Oke, next lagi.
Suatu senyawa memiliki rumus molekulnya, oke, C4H8O2. Oke, rumus struktur dan nama yang paling tepat. Oke, kita cek dulu nih, ini punya siapa? Isomer siapa? Oke, kalau kita lihat kan ada rumus umumnya gini, CN H2N, O-nya ada 2. Ingat, rumus kimia yang gugus fungsi yang memiliki jumlah oksigennya ada 2, yaitu asam karboksilat, ya kan, dan ester. Oke, jadi jawabannya antara ini. Kalau butanol, ini kan berarti alkohol, ini salah. Ada etoksinya, ini adalah eter, ini salah. Oke, ini alkohol, ini eter. Kalau butanal, ini adalah aldehyde. Oke, ini juga salah. Ini on, ini keton. Ini keton nih. Nah, ini juga salah. Berarti jawabnya udah jelas. Jawabnya adalah yang ini, yang E. Iya kan? Jadi kalau kita gambarin, ini kan udah benar nih, C-nya 4. Nggak usah digambarin juga, bisa ketahuan ya. Tapi kan ini nanti bisa COOH jadi gini. Oke, bisa ya C-nya 4 sesuai dengan yang ini. Oke, next lagi. Hasil reaksi identifikasi senyawa dengan rumus molekul. Oke, lagi-lagi kita suruh identifikasi lagi. C2H4O. Oke, ini O-nya cuma satu ya, tapi ini rumus umumnya CnH2NO. Oke, teman-teman masih ingat ini punya siapa? Nah, pintar. Ini adalah gugus fungsinya aldehid dan keton. Oke, ini aldehid COH, sedangkan keton CO. Kayak gini. Dengan larutan KMNO4 bereaksi menghasilkan asam. Berarti siapa? KMNO4 di sini berarti dia berfungsi sebagai oksidator ya. Dengan bereaksi Tollens, oke, kalau teman-teman ragu nomor 1 nih, pernyataan pertama. Cek yang kedua. Dengan bereaksi Tollens menghasilkan endapan perak. Oke, itu adalah untuk membedakan aldehid sama keton. Oke, yang bereaksi positif dengan bereaksi Tollens yang menghasilkan endapan perak itu adalah aldehid. Oke, aldehid berarti yang mana? Nah, yang ini dia. Aldehid. Ini kan aldehid nih. Ini oke, good, alkohol. Ini eter. Ini apa? Asam karboksilat. Ini keton. Oke, gitu. Terus dengan larutan KMNO4 atau kalium permanganat bereaksi menghasilkan asam. Oke, kita cek. Oke, ingat ya kalau aldehid itu ini maksudnya di sini KMNO4 ini dia sebagai oksidatornya. Berarti dia dioksidasi akan menghasilkan asam. Kayak gitu. Berarti kalau misalnya ini, ya kan, anggap di sini ada R-nya. Ini dioksidasi berarti oksigennya menyerang H-nya, ya kan, menjadi RCOOH. Benar dong, ini kan asam karboksilat. Dan next lagi, reaksi pembentukan ester, oke, atau nama reaksinya adalah esterifikasi. Itu terbentuk antara alkohol dan asam karboksilat, membentuk ester dan air. Ini adalah percobaannya kalau kita lakukan di laboratorium, yaitu nih 10 mili etanolnya dibuat dalam ini tabung reaksi, terus ditambah lagi 10 mili asam asetat, 10 tetes asam sulfatnya sebagai katalisnya nih ya. Ini, oke. Terus ditanya nama senyawa yang dihasilkannya apa. Oke, nggak apa-apa, pasti saya yakin teman-teman udah bisa nih. Kan? Ini COOH, ini CH3 ditambah apa nih? Alkohol ya. CH2, CH3. Oke. Jadi kalau misalnya untuk reaksi esterifikasi, berarti teman-teman saya juga udah yakin nih pasti udah bisa, ya kan, untuk reaksi esterifikasi. Jadi ini esternya itu nih. Jadi nanti akan terbentuk kayak gini. CH3 COO, berarti ini yang diikat ya menjadi CH2, ya kan? Terus CH3 kayak gitu. Jadi hasilnya adalah nih teman-teman perhatiin ya. Kalau untuk reaksi esterifikasi itu nih berarti hasilnya yang didapat ini dia. Ini namanya apa?
Oke, ini jadi plus H2O ya. Ini etil. Oke, berarti ini tata nama untuk ester. Jadi sebutin dulu alkil yang diikat oleh O-nya. Ini etil. Terus sedangkan ini ada dua berarti ingat dia akhirannya uat. Nah, jadi etil etanuat. Berarti jawabnya adalah yang D. Oke, next lagi. Suatu senyawa karbon memiliki rumus molekul. Oke, rumus molekulnya ada nih. C5H12O. Berarti ini punya siapa? Kita cek dulu nih rumus umumnya CnH2n plus 2O. Ya kan? Ini berarti punya siapa? Pintar. Ini punya alkohol dan ether. Oke, ini OH dan ini ether. Oke, di sini katanya direaksikan dengan logam natrium tidak menghasilkan gelembung gas. Oke, jadi antara logam sama ether, salah satu reaksi yang digunakan untuk membedakannya karena mereka isomer adalah logam natrium. Kalau dengan natrium, alkohol itu dia bereaksi menghasilkan gas hidrogen. Oke, gas hidrogen ini kalau kita melakukan percobaan di laboratorium itu dia bentuknya kita bisa kelihatannya yaitu dalam bentuk gelembung gas. Oke, jadi jika ada gelembung gas kita mereaksikan itu berarti adalah gas hidrogen. Ini katanya tidak ada, jadi kalau tidak ada ini kalau direaksikan dengan natrium dia tidak akan menghasilkan H2. Oke, berarti ini kita tahu bahwa ini adalah rumus kimianya dari ether. Ini all berarti udah salah karena itu alkohol, berarti jawabnya adalah C, D, E. Sekarang kita buat rumusnya. Jika direaksikan dengan logam natrium berarti enggak ya. Jika direaksikan dengan HI terbatas akan menghasilkan etanol dan propil iodida. Oke, berarti ether gini kan. Nah, ini CH2, CH3, terus ini CH, ini kan udah 2 nih, ini kan C-nya udah 3. Ini CH3, ini CH2, terus ada CH2 lagi. Ya kan, supaya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalau direaksikan dengan HI, hasilnya jadi apa? Oke, kita cek. Nih, I-nya ini, ya kan, itu berikatan dengan, sorry, nih. Bentar ya. Ini dia dengan I-nya. Sedangkan ini reaksi dengan ini. Sehingga nanti akan terbentuk CH3. Dia mintanya etanol ya. Oke, berarti kalau dia etanol, berarti gini. Berarti ini yang bereaksi dengan ini. Sedangkan I-nya bereaksi dengan ini. Oke, berarti nanti akan CH3, CH2, CH2I ditambah dengan CH3, CH2OH. Ini adalah etanol dan ini adalah propil iodida. Sesuai nggak? Sesuai. Sekarang kita cek namanya ini apa. Oke teman-teman, hati-hati ya. Kalau untuk ether kan ada oksi-oksinya ya. Yang mendapat akhiran oksi itu adalah yang diikat oleh O-nya yang memiliki atom C-nya lebih sedikit. Gitu. Ini kan C-nya ada 2 nih, yang diikat sebelah kanan. Sedangkan C sebelah kiri yang diikat ada 3. Berarti yang dapat akhiran oksi adalah yang ini, yang paling sedikit. Ini ada 2 itu kan etana, akhirannya jadi etoksi, kayak gitu. Jadi etoksi, ini yang paling panjang berarti ada 3. Berarti propana. Jadi namanya etoksi propana. Jadi jawabnya adalah yang Dodi. Oke, next lagi. Perhatikan reaksi berikut. Nih, jadi ini ada diketahui persamaan reaksinya. Oke, terus yang diminta itu berdasarkan persamaan reaksi berikut, ya kan? Ini ada persamaan reaksinya. Berdasarkan itu, senyawa CnH2nO berarti dia mengandung gugus fungsinya siapa? Oke, kita lihat dulu nih. Kalau rumus umumnya CnH2n plus 2O, ini adalah gugus fungsi dari alkohol yang OH sama ether, ya kan? Nah, nih. Berarti kita eliminasi aja yang bukan. Berarti ini bukan, ini bukan, ini bukan. Berarti antara A sama B. Cek ini.
Ini kalau rumus umum ini bereaksi dengan natrium, dia menghasilkan gas hidrogen. Wah, ini mah udah ketahu, udah langsung ini jawabnya. Ya kan? Jadi karena yang bereaksi dengan logam natrium itu menghasilkan gas hidrogen adalah alkohol, sedangkan eter tidak. Dah, bisa ya, udah ketemu jadinya. Nih, ini kan C2H4O2, ini kan rumus kimianya siapa nih? Asam karboksilat kalau nggak ester, ya kan? Ini diperolehnya adalah ester nih. Ini kan rumus kimianya ester. Kan? COO ini adalah pilnya. Berarti ini adalah asam karboksilat. Begitu. Asam karboksilat yang bereaksi menghasilkan ester berarti siapa? Alkohol. Udah ketahuan jawabnya berarti B. Next lagi. Hasil reaksi identifikasi senyawa dengan rumus umumnya. Oke, kita cek lagi nih. Biar kita eliminasi ya. Cek dulu. C3H8O. Berarti ini rumus umumnya CnH2n plus 2O. Oke, lagi-lagi ini punya OH sama O. Berarti eliminasi ini salah, ini salah, ini salah. Berarti yang terlebih sama D. Dapat bereaksi dengan logam natrium dengan menghasilkan udah ketahuan jawabnya adalah berarti yang D, ya kan? Jadi dia walaupun dia jawabannya tetap itu, tetapi pernyataannya kadang dia beda-beda gitu. Jadi semakin sering teman-teman latihan soal mengerjakan gini, semakin gampang kayak gitu. Jadi kalau dia dioksidasi dengan KMNO4 menghasilkan nih zat yang dapat memerahkan lakmus, ya kan? Jadi kalau alkohol, ya ini alkohol primer ya, yang bisa menghasilkan zat yang memerahkan lakmus. Ini kalau dioksidasi akan menghasilkan aldehyde. Nih, dan ini kalau dioksidasi lagi akan menghasilkan nih asam karboksilat. Ini yang zat yang dimaksud ini yaitu memerahkan lakmus biru karena ini sifatnya adalah asam. Oke, next lagi. Perhatikan struktur senyawa berikut. Oke, yang ditanya di sini adalah namanya apa? Ini udah ketahuan ya. Ini ada gugus alkohol. Gugus fungsinya alkohol. Berarti cari yang paling panjang. Ingat, gugus fungsinya dapat nomor paling kecil. Berarti kalau kita dari sini 1, 2, 3, 4. Kalau kita mulai dari kanan 1, 2, 3, 4. Ini dapat nomor 3, ini dapat nomor 2. Berarti yang paling besar, yang paling kecil itu yang nomor 2 ya. Berarti yang benarnya adalah tetap penomoran yang dari atas. Berarti di nomor 2 ada cabang, yaitu cabangnya ini, C-nya 1, itu adalah metil. Terus OH-nya di nomor 2, ini induknya ada 4, berarti 4 itu butane ya. Karena di alkohol ganti belakang jadi ol, jadi 2 butanol. Jadi 2 metil, 2 butanol yang D. Oke, demikian dulu pembahasannya. Semoga teman-teman semuanya bisa mengerti dan bisa memahaminya. Dan jangan lupa ya, di-share juga buat teman-teman kita yang lainnya. Dan jangan lupa juga nih, minta tolong subscribe ya. Demikian dulu, terima kasih.